wasit dari Timur Tengah akan mengerjain kita. Tahu kenapa? Alasannya untuk gue sih very simple. FIFA memberikan ekstra jatah negara Asia untuk masuk Piala Dunia 81. Sebanyak 35 negara membuat AFC tandingan jika AFC mengabulkan permintaan Bahrain yang menolak main di Indonesia. Salah satu pengamat sepak bola asal Indonesia, Justinus Laksana, memberi saran kepada PSSI. Jika AFC mengiyakan agar laga timnas Indonesia vs Bahrain di lanjutan matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar di tempat netral, Coach Justin sapaan akrab Justinus Laksana mendorong PSSI untuk pindah ke zona Oseania atau meminta bantuan negara-negara non-Asia Barat untuk melobi FIFA agar AFC dibagi dua. Kalau AFC mengabulkan permintaan Bahrain, kita pindah ke Oseania aja, atau bikin AFC tandingan dan isinya non-Timur Tengah. Tinggal semua negara non-Tim Teng lobi FIFA agar AFC dibagi dua. Wacana di atas diajukan efek seringnya AFC menguntungkan negara-negara Asia Barat. Sekadar diketahui, Presiden AFC saat ini adalah Salman bin Ibrahim Al Khalifa yang berasal dari Bahrain, salah satu negara Asia Barat. Saking seringnya AFC memberi keuntungan kepada negara-negara Asia Barat, sampai muncul akronim AFC itu adalah Arab Football Confederation, bukan Asian Football Confederation. Piala Dunia 2026, AFC bisa saja dibagi dua karena luasnya wilayah dan banyaknya negara yang dinaungi mereka. AFC bisa mengikuti jejak benua Amerika yang membagi dua konfederasi, yakni CONCACAF Amerika Utara dan Tengah serta CONMEBOL Amerika Selatan. Coach Justin berharap jika AFC dibagi dua, zona 1 diisi tim-tim Asia Barat, sedangkan zona 2 berisikan tim-tim di luar Asia Barat. Sebanyak 10 pesepak bola top dunia yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia tergabung di grup B Piala AFF 2024 bersama Vietnam, Myanmar, Laos dan Filipina. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan tim yang turun adalah Timnas Indonesia U22 yang diproyeksikan tampil di SEA Games 2025. Meski begitu, PSSI bisa saja berubah pikiran, mengingat gengsi negara tetap dipertaruhkan meski level Piala AFF 2024 masih di bawah Piala Asia maupun kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika PSSI akhirnya berubah pikiran dengan menurunkan skuad utama, ada sejumlah pemain abroad yang bisa dipanggil. Pemain-pemain ini bisa dipanggil karena kompetisi yang menaungi mereka ada yang sudah berakhir maupun tengah menjalani libur paruh musim ketika Piala AFF 2024 bergulir. Seperti Eredivisie maupun Liga Belgia yang menjalani libur paruh musim dari tanggal 22 Desember tahun 2024 hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Pemain-pemain yang berkiprah pada dua kompetisi di atas bisa diandalkan Sintayong jika timnas Indonesia lolos ke fase gugur, semifinal dan final Piala AFF 2024. Namun, terlalu riskan untuk memanggil pemain-pemain dari Eredivisie maupun Liga Belgia. Sebab, mereka bakal absen di fase grup dan baru bisa tampil di fase gugur jika timnas Indonesia lolos. Jikapun dipanggil, dari 8 pemain Eredivisie dan Liga Belgia, diprediksi hanya 2 nama saja yang berpotensi didaftarkan. Maarten Paes dipastikan takkan melakoni pertandingan resmi bersama sang klub, FC Dallas, hingga Maret tahun 2025. Sebab, FC Dallas dipastikan gagal lolos ke playoff Major League Soccer MLS 2024. Sementara itu, musim reguler MLS 2024 telah berakhir pada hari ini, Sabtu tanggal 19 Oktober tahun 2024. Jordi Amat, ketika Piala AFF 2024 bergulir, Liga Super Malaysia yang menjadi kompetisi Jordi Amat bernaung,
sengaja dihentikan oleh operator kompetisi. Hal itu dimaksudkan agar klub-klub Liga Super Malaysia tidak keberatan melepas sang pemain ke timnas Malaysia untuk Piala AFF 2024. Sen Patinama, Liga 2 Belgia memasuki libur paruh musim pada tanggal 22 Desember tahun 2024 dan baru memainkan pertandingan lagi pada tanggal 11 Januari tahun 2025. Ragnar Oratmangun, seperti Sain Patinama, klub Ragnar Oratmangun juga menjalani libur paruh musim di periode yang sama. Tenaga Ragnar Oratmangun sangat dibutuhkan lini depan timnas Indonesia. Tusukan-tusukannya diprediksi bisa menghancurkan pertahanan rapat tim-tim kuat Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Sandy Walsh bermain di kompetisi yang sama seperti Ragnar Oratmangun. Ia merupakan pemain terbaik di posisi wingback kanan yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Eliano Rangers, seperti Liga Belgia, Eredivisie juga memasuki paruh musim di tanggal yang sama. Karena itu, tenaga Eliano Rangers yang dapat dimainkan di posisi fullback, wingback, gelandang sentral hingga winger ini sangat berarti bagi timnas Indonesia. Ivar Janer, libur paruh musim Eerste Divisie, Liga 2 Belanda, seperti Eredivisie. Karena itu, tenaga Ivar Janer bisa saja diandalkan untuk fase gugur Piala AFF 2024. Ia bisa membentuk kolaborasi apik di lini sentral dengan gelandang timnas Indonesia U22, Arhan Fikri. Miss Hilgers merupakan pemain dengan harga pasar tertinggi di Asia Tenggara saat ini, 10 juta euro 170 miliar rupiah. Fakta itu menunjukkan Miss Hilgers bukanlah pesepak bola sembarangan. Dijamin, takkan ada satupun pemain timnas Thailand, Malaysia maupun Vietnam yang bisa menang duel 1 lawan 1 kontra Miss Hilgers. Kelvin Verdong merupakan pemain paling konsisten yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Siapapun lawan timnas Indonesia, Kelvin Verdong selalu tampil oke, baik diperankan sebagai bek tengah sebelah kiri maupun wingback. Nama terakhir ada Tom Haye. Ketiadaan Tom Haye di babak pertama laga timnas Indonesia vs China begitu terasa. Hal itu menandakan besarnya peran Tom Haye di lini sentral timnas Indonesia. Ketika gelandang 29 tahun ini turun di Piala AFF 2024, timnas Indonesia hampir pasti keluar sebagai juara.